Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak sekalian, bersama saya Asmawati Ilyas, hari ini akan membahas penalaran umum. Tentunya anak-anakku sekalian sudah sering kali mendengarkan ya. Jadi untuk tes potensi skolastik yang nantinya akan Ananda hadapi pada UTBK ataupun SNBT, insya Allah nantinya salah satu bagiannya adalah penalaran umum. Oke, sukses SNBT anak-anakku sekalian. Apa sih penalaran umum itu? Jadi tentunya di sini anak-anakku sekalian pada penalaran umum, jadi yang dituntut adalah kemampuan penalaran umum dalam tes skolastik, menguji seseorang untuk memecahkan masalah-masalah baru secara terarah dan terkendali. Nah, kemudian penalaran umum ini ada 3 ya. Ada penalaran induktif, ada penalaran deduktif, dan ada penalaran kuantitatif. Nah, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat, jadi dari khusus menjadi umum ya. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Oke, kita lihat dulu contoh soal yang kedua. Pada tahun lalu, banjir yang terjadi di daerah Zen menyebabkan kerusakan pada bangunan warga. Pada tahun ini, banjir terjadi di daerah Zen, tetapi tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan. Nah, pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Berarti yang dimaksudkan di sini perbedaan pada tahun lalu dan tahun ini. Ya, kira-kira apa yang terjadi pada daerah Zen? Nah, kita lihat poin A. Rata-rata curah hujan di daerah Zen pada tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. Kemudian B, pada tahun ini pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya banjir. C, beberapa bangunan warga di daerah Zen memiliki jaminan asuransi untuk kerusakan akibat bencana alam. D, setelah kejadian banjir tahun lalu, warga tidak buang sampah sembarangan. E, bencana banjir pada tahun ini terjadi pada pemukiman dengan sistem drainase yang baik. Nah, kira-kira yang mana di antara poin-poin ini A sampai E yang paling tepat? Nah, kita bisa lihat yang dimaksudkan di sini antara tahun lalu dengan tahun ini. Sama-sama terjadi banjir. Nah, sama-sama tahun lalu dan tahun ini terjadi banjir. Tapi apa yang membedakan? Tahun lalu itu ada kerusakan pada bangunan warga. Kita bisa lihat kerusakan pada bangunan warga. Sedangkan pada tahun ini ternyata tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara tentang banjir, tentu apa yang paling penting untuk diperhatikan? Tentu saluran air atau drainase pada daerah tersebut. Nah, ketika itu lancar tentunya tidak ada kerusakan ya. Walaupun curah hujannya tetap sama, akan tetapi boleh jadi hal yang bisa menguntungkan pada kejadian itu adalah tidak terjadi kerusakan pada bangunan-bangunan di daerah tersebut. Berarti jawaban yang paling tepat adalah, benar sekali, jawaban yang paling tepat adalah E. Kenapa? Karena kita berbicara tentang banjir, berarti tentu yang pertama harus dipikirkan adalah saluran air atau drainasenya. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya kira seperti itu ya untuk contoh dari penalaran induktifnya. Baik, kita